Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbahul Miri. Saya akan menjawab tugas ujian ekologi perairan. 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi luas relung suatu biota akuatik? Jawab. Luas relung suatu biotik akuatif mempengaruhi faktor tingkat trofik spesies ikan yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya ikan berbasis ekosistem. Salah satunya sebagai acuan untuk mengkaji efek penangkapan ikan terhadap jejaring makanan komunitas ikan pada ekosistem perairan. Soal nomor 2. Apakah ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas? Jelaskan. Tidak, karena dalam habitat adanya interaksi yang sumber dayanya terbatas di dalam relung, adanya eksistensi yang merupakan perebutan makanan ikan karnivor berkompetensi dalam menguasai suatu wilayah. Atau relung jadi ikan karnivor kurang eksistensi di dalam ruang lingkup relung, dan ikan karnivor cenderung memilih makanan. Soal nomor 3. Jelaskan interaksi antar komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Jawab. Produktivitas primer dalam rantai makanan di perairan memiliki peranan yang sangat penting, seperti fitoplankton, karena kemampuannya mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Dengan demikian, informasi mengenai komposisi atau biomasa fitoplankton sangat penting sebagai dasar untuk menggambarkan aliran energi dari rantai makanan perairan. Karena produktivitas primer merupakan fungsi dari fotosintesis, makan besarnya produktivitas primer fitoplankton sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotik lainnya seperti cahaya, suhu, air, salinitas, dan nutrien. Faktor abiotik yang sangat berpengaruh dalam produktivitas primer perairan yaitu cahaya, berperan penting dalam proses fotosintesis untuk mempertahankan suhu dan siklus hidrologi. Soal nomor 4. Suatu biota perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Benarkah pernyataan ini? Jelaskan lebih lanjut. Saya akan jawab. Jawaban nomor 4. Benar, karena pada saat biota perairan tersebut bermigrasi terdapat perubahan lingkungan. Dengan demikian, setiap organisme harus mencari cara bagaimana mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Setiap organisme memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam bertahan hidup dan tumbuh yang berbeda-beda. Adaptasi dapat berupa adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku ikan. Soal nomor 5. Jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perikanan, bioindikator perairan. Jawab. Contohnya daerah pengaliran sungai atau DPS yang cukup besar. Sungai memiliki fungsi penting bagi masyarakat sebagai sumber air untuk pengairan lahan pertanian, kebutuhan air bersih rumah tangga maupun industri, perikanan, peternakan, transportasi, pariwisata, dan berbagai fungsi lainnya. Dengan adanya peningkatan pemanfaatan oleh masyarakat telah menyebabkan terjadinya pencemaran yang cukup tinggi. Maka dari itu, makro zoobentos sangat baik digunakan sebagai indikator terjadinya perubahan kondisi perairan karena sifat bentos yang relatif
diam atau memiliki mobilitas yang rendah, sehingga sangat banyak mendapat pengaruh dari lingkungan. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.